berdoa. Ya, silahkan Ajeng. Alhamdulillah berdoa sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadirannya terlebih dahulu ya. Yang pertama Ajeng Permatasari hadir. Ya, yang selanjutnya Andi Mutiara hadir. Hadir. Selanjutnya Selvi Novitasari hadir. Ya, hadir, semuanya hadir. Alhamdulillah. Sebelumnya atau sebelum kita belajar, Ibu ingin mengulas terlebih dahulu. Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Silahkan, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Andi Mutiara. Kemarin kita belajar mengenai apa ya? Mengenai apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar mengenai jenis-jenis transportasi. Ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Betul sekali. Nah, sebelum kita berlanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Ajeng tinggalnya di mana ya? Oh, Ajeng tinggalnya di Garut. Selanjutnya Andi Mutiara tinggalnya di mana? Oh, Andi Mutiara tinggalnya di Jakarta. Selanjutnya Selvi Novitasari tinggalnya di mana? Di Cisayong. Nah, kalian memiliki dan tinggal di daerah yang berbeda-beda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di berbagai daerah, khususnya di daerah tempat kita tinggal. Nah, untuk pembelajaran silahkan simak dengan baik, siapkan alat tulisnya, dan siapkan hatinya, siapkan semangatnya untuk belajar. Mari belajar. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Silahkan kalian lihat dan kalian bergabung ke dalam kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Gimana? Sudah siap kelompoknya? Baik, jika sudah siap, Ibu akan menjelaskan ya terlebih dahulu. Yang pertama, silakan kalian buka LKPD di halaman 2 ya. Nah, jika sudah dibuka, jadi setiap kelompok mengamati satu gambar. Contohnya, kelompok 1. Kelompok 1 mengamati gambar 1, yaitu gambar ya pesawahan. Jadi, gambar nomor 1 itu menurut kelompok kalian ya, atau menurut kelompok 1 di daerah pesawahan itu terdapat pekerjaan apa saja. Nah, pekerjaan tersebut ditulis ya di dalam LKPD tersebut. Begitupun dengan kelompok 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu ya, anak-anak. Oleh karena itu, silakan untuk ketua kelompok untuk memimpin diskusi dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan di dalam LKPD tersebut pada anggotanya. Apakah kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Ya, paham ya semuanya? Nanti jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan kembali kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak jika sudah paham ya. Nah, silakan kalian untuk mengamati gambar tersebut selama 5 menit. Ibu kasih kelompok untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi yang dianggap sulit pada selembar kertas ya. Nah, jika sudah membuat pertanyaan, maka kalian boleh untuk menggulung lembar kertas tersebut untuk menjadi bola-bola pertanyaan. Kemudian, bola-bola pertanyaan dari masing-masing kelompok dilempar secara acak kepada kelompok lain. Seperti itu ya. Silakan, semangat untuk mengerjakannya. Ya, baik. Waktu sudah berlalu ya anak-anak. Nah, sudah 5 menit. Baik, untuk kalian boleh untuk mengumpulkan pertanyaan dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, jadi pertanyaan tersebut atau bola-bola tersebut dilempar secara acak kepada kelompok lain. Silakan. Ya, sudah. Baik, kalau sudah. Ibu tunjuk ya untuk kelompok 1 untuk menjawab atau untuk ya menunjukkan pertanyaan tersebut dan untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Silakan. Baik, jadi tadi pertanyaannya mengenai apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Nah, silakan dijawabnya. Baik, betul sekali ya anak-anak. Untuk kelompok 2 jawabannya betul. Nah, Ibu perjelas kembali ya. Jadi untuk pekerjaan di daerah dataran tinggi itu ada petani, buruh, desa pariwisata, dan lainnya. Apa? Petani, buruh, pedagang, dan desa pariwisata bisa melakukan pekerjaan di daratan tinggi karena dataran tinggi adalah daerah pada permukaan bumi di mana mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, sehingga dataran tinggi ini umumnya mempunyai suhu udara yang relatif sejuk dengan material tanah yang subur dan cocok sebagai kawasan pengembangan pertanian. Iya anak-anak, betul sekali ya. Nah, jadi oleh karena itu setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, ada berapa sih jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal penduduk? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, ada. Yang pertama,
pegunungan atau dataran tinggi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada pekerjaannya itu petani, buruh, pedagang, jasa pariwisata, dan lainnya. Nah, untuk yang kedua ada daratan rendah. Nah, jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah itu ada apa saja? Ya, ada jasa, ada pedagang, buruh pabrik, buruh lepas, peternakan, perikanan, dan yang lainnya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ada pantai. Nah, di pantai ini pekerjaannya ada nelayan, pengusaha, petani tambak, petani garam, dan yang lainnya. Kemudian ada yang keempat. Nah, untuk di perkotaan itu ada seperti pegawai SPBU, polisi lalu lintas. Bicara mengenai daerah, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya asal-usul suatu daerah. Nah, asal-usul suatu daerah ini merupakan kata lain dari legenda, yang dimana legenda ini merupakan salah satu jenis dari cerita fiksi. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang cerita fiksi ya. Cerita fiksi ini adalah sebuah cerita yang dimana isinya merupakan fantasi, hayalan, atau dalam artian kisahnya itu tidak benar-benar terjadi. Nah, dalam sebuah cerita itu tentunya akan mengandung unsur-unsur pembentuknya ya, sehingga dia membentuk sebuah cerita. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja nih yang termasuk pada unsur intrinsik dari sebuah cerita? Iya, unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh. Kalau ada tokoh berarti ada karakter tokohnya yang disebut dengan penokohan. Selanjutnya ada juga alur atau plotnya ya. Dan ada apa lagi? Iya, ada setting ya. Setting itu latar. Di mana latar itu ada tiga. Yang pertama ada latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada juga yang namanya amanat. Amanat itu merupakan kata lain dari pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Baik, kita coba ya mengupas atau menyimak salah satu jenis cerita fiksi yakni legenda. Contohnya adalah asal-usul Banyuwangi. Di sini kita akan menampilkan video asal-usul Banyuwangi ini. Silakan untuk disimak dengan baik-baik. Nah, sudah ya disimak semuanya? Sudah ditonton videonya karena sudah ditayangkan sampai akhir? Coba kita akan mengecek sampai mana nih kita memahami video yang barusan ditayangkan, yang barusan ditonton oleh kalian. Coba, yang tahu bisa acungkan tangan ya. Nah, siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Ya, ada 3 ya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih, latar ya, kita berbicara tentang latar. Latar itu kan ada 3 ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada juga latar suasana. Coba sebutkan latar tempat yang ada dalam video tadi. Iya, latar tempat itu kejadiannya di mana? Iya, betul. Oke, bagus sekali ya tadi jawaban-jawaban yang menjawab tentang siapa saja, kemudian barusan juga latarnya di mana saja. Nah, yang terakhir nih, kira-kira bagaimana nih pendapatmu tentang video tersebut? Boleh ya sekaligus menyampaikan kira-kira pesan moral apa nih yang terdapat dalam cerita tersebut? Mantap sekali ya jawaban-jawaban yang luar biasa. Berarti ya kalian itu menyimak video, memahami video, tidak hanya menontonnya tapi juga memahami video dengan baik. Kalau seperti itu, karena tadi kita sudah menonton dalam bentuk video, kita coba ya buat bermain peran nih, memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu akan terdiri dari 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena tadi ya tokoh yang ada dalam ceritanya juga ada 3 orang ya. Jadi silakan nanti berembuk dengan kelompoknya masing-masing dan menentukan nih siapa yang menjadi dan siapa lagi silakan ya. Oke, yang kelompok pertama ada Amara, Adepa, dan Kanza. Kelompok 2 ada Nadim, Zaki, dan Fatan. Kelompok 3 ada Keiko, Kayla, dan Devaira. Silakan ya, yang lainnya juga ini sudah Ibu tulis. Silakan untuk dibaca ya. Nah, sudah dibagi-bagi ya, sudah kebagian perannya masing-masing. Selanjutnya silakan, jadi nanti tidak hanya kelompok yang bermain peran, tapi akan ada kelompok yang mengamati, menilai gitu ya, memberikan saran, masukan, kritiknya yang membangun. Oke, nanti kelompok 1 sebagai pemeran, nanti kelompok 2 yang mengamati, ketika kelompok 2 yang bermain peran, kelompok 3 yang mengamati, dan begitu ya seterusnya. Oke, silakan. Kelompok 1 deh. Iya, mantap sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah ya tadi ada yang berperan sebagai Raja Banterang, kemudian Permaisuri Surawati, dan juga ada yang bermain peran sebagai Rupaksa, dan kalian sudah memainkan karakternya dengan tepat. Ya, Ibu apresiasi sekali lagi ya. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, karena kita sudah bermain peran sudah, materinya sudah, coba dibuka LKPD-nya halaman 3. Nah, di halaman 3 ada latihan. Ayo kerjakan. Nah, di sana ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Siapa tokoh utamanya, latar suasana seperti apa, kemudian pesan moralnya seperti apa. Dari cerita yang tadi kita tonton nih. Tapi kalau misalnya
Lupa lagi Bu, Jenakan baru sekali. Kalian boleh saksikan atau boleh tonton videonya. Linknya sudah tersedia di LKPD-nya masing-masing ya. Silakan nanti mau nontonnya bareng-bareng atau mau di rumah sendiri-sendiri silakan. Yang terpenting jaringannya ada, kemudian kuotanya juga aman. Ya, seperti itu silakan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran inti, hari ini Ibu mau ngecek dulu nih kesiapan dari teman-teman semua untuk belajar. Kita mulai dengan tepuk siap. Masih ada yang masih ingat tepuk siap kayak gimana? Oh ya benar, tepuk siap adalah kayak gini. Yes, yes, I'm ready. Oke, kita bareng-bareng ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 8 mengenai daerah tempat tinggalku. Nah, Ibu mau tanya ke teman-teman semuanya, kalian sekarang tinggal di daerah mana ya? Oke, ada yang mau acungkan tangan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Oke, silakan selfie. Oh iya betul, saat ini kita tinggal di daerah pedesaan. Ya, nah daerah itu kan ada beraneka ragam ya, ada pedesaan, perkotaan, ada daerah pantai, ada daerah laut, ada daerah pegunungan, dan lain-lainnya. Nah, berhubungan dengan daerah, pasti di setiap daerahnya itu memiliki beraneka ragam pekerjaan dan pastinya di setiap daerah memiliki juga pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang cuma hanya ada di daerah tersebut. Oke, anak-anak coba sekarang buka LKPD kalian di halaman 1. Coba perhatikan. Nah, di bagian ayo amati, Ibu telah mencantumkan tuh ada satu gambar, di dalamnya ada beberapa pekerjaan. Nah, di situ instruksinya adalah dari gambar di samping pekerjaan apa saja yang kamu ketahui. Oke. Nah, saat ini karena tadi teman-teman udah tahu ya kalau kita itu di Indonesia ini memiliki beraneka ragam daerah. Ada daerah apa tadi? Pegunungan, daerah pedesaan, perkotaan, terus ada juga daerah lautan, perairan dan segala macam. Nah, dari gambar tersebut, Ibu meminta untuk setiap anak menulis apa saja pekerjaan yang terdapat di dalam gambar tersebut. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menulisnya. Bagus, tadi Ibu perhatikan jawaban dari teman-teman semuanya sudah benar dan berarti teman-teman sudah mengerti ya pekerjaan apa saja yang terdapat di dalam gambar tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari beraneka ragam secara bersama-sama, kalian telah mempelajari tentang macam-macam pekerjaan apa saja, terus kalian juga telah mempelajari tentang daerah asal dari pekerjaan tersebut, dari daerah mana saja, dan tadi kita juga telah belajar bersama dan menyaksikan video mengenai asal-usul Banyuwangi. Nah, selanjutnya, saat ini teman-teman coba buka LKPD-nya di halaman 4. Pada halaman 4 tersebut, di bagian ayo analisis, coba di situ ada apa ya? Nah, betul. Ya, di situ ada suatu gambar ya, suatu gambar dari satu keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu dan ada dua anak. Dari gambar tersebut, coba teman-teman amati. Kira-kira keluarga tersebut gimana ya suasananya? Apakah mereka senang? Apakah malah mereka sedih? Atau lagi ngapain ya kira-kira keluarga tersebut? Nah, setelah teman-teman sudah mengamati dari gambar tersebut, teman-teman bisa jawab ya, atau bisa tulis jawabannya di bagian bawah dari gambar tersebut ya. Nah, tadi kan teman-teman itu mengamati suatu gambar. Saat ini Ibu meminta nih kepada teman-teman semua untuk mengamati karakteristik dari setiap anggota keluarga kalian. Misalnya, ayah kalian tuh seperti apa? Apakah dia itu tinggi? Terus rambutnya seperti apa? Kulitnya seperti apa? Habis itu ibu bagaimana? Terus jika kalian memiliki adik, deskripsikan juga. Jika kalian juga memiliki kakak, deskripsikan juga. Dan jangan lupa untuk kalian juga bisa mendeskripsikan diri kalian sendiri. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita belajar mengenai kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Adapun tadi pelajaran yang berkaitan dengan tema hari ini ada bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Nah, Ibu harap apa yang kita pelajari tadi bisa kalian ingat, bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan atas konsentrasinya, juga atas semangatnya. Besok kita bertemu lagi. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku.